baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Ya. Kita mulai dari abang di pojok sebelah sana. Halo, perkenalkan nama saya Akbar Maulana. Halo, saya Aris. Saya Fethi Arja. Saya Dia dan saya Saskia Alvena. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Oh my god! Kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Akbar, apa sih sebenarnya smart farming itu? Smart farming menurut saya yaitu sistem pertanian yang dilakukan menggunakan teknologi modern. Contohnya seperti sensor, drone, teknologi IoT, dan aplikasi digital dalam mengelola pertaniannya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan menggunakan biaya yang lebih efisien. Jadi bukan sekedar petani biasa aja ya? Ya, betul. Karena setiap keputusan dalam pertanian harus didasarkan pada data yang akurat agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Kalau menurut saya, A few moments later. smart farming itu membuat pertanian menjadi lebih modern dan menarik bagi generasi muda. Setuju. Banyak anak muda yang mulai tertarik karena pertanian sekarang sudah menggunakan teknologi yang canggih. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kia, teknologi apa aja sih yang sering digunakan di dalam smart farming? Ada banyak sih, misalnya sensor tanah untuk mengukur kelembapan tanah, dan drone untuk memantau tanaman, GPS untuk pemetaan lahan, dan ada aplikasi seperti smartphone untuk mengelola data petani. Saya juga biasa melihat petani yang menggunakan sensor untuk mengetahui kelembapan tanah agar kita tahu kapan tanaman membutuhkan air. Nah, jadi penyiramannya tuh bisa lebih tepat ya? Ya, Nice. Saya juga pernah melihat drone yang digunakan para petani untuk menyemprot pupuk dan pestisida. Ya, itu membuat pekerjaan kita lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Nah, selain cepat, pekerjaan akan lebih sedikit. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih manfaat terbesar dari smart farming? Yang paling terasa itu peningkatan hasil panen, karena tanaman dapat dipantau dengan lebih baik. saya juga merasakan penggunaan pupuk lebih efisien dikarenakan diberi sesuai kebutuhan tanaman. Selain itu juga biaya produksi bisa dapat lebih ditekan karena penggunaan air dan pupuk bisa menjadi lebih hemat dengan adanya teknologi smart farming ini. Data yang diperoleh juga bisa membantu teknologi petani agar bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi para petani itu tidak hanya mengandalkan pengalaman, tapi juga menggunakan data yang akurat. Wow, menarik banget ya. Jadi smart farming tuh bisa membuat pertanian lebih efektif dan efisien ya? Betul. Keren banget. Yeah. Nah, bagaimana sih perkembangan smart farming di Indonesia saat ini? Menurut saya perkembangannya sudah cukup besar karena banyak pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan teknologi yang sudah memulai apa itu smart farming. Di kampus kami juga sudah pernah melakukan kunjungan ke salah satu petani, kalau tidak salah itu di A few moments later. Yang di Tempurukan itu ya? itu dia. Nice. Oh iya, Di sana juga sudah mempraktikkan penggunaan sensor dan aplikasi pertanian. keren sih sebenarnya. Beberapa kelompok tani di Indonesia juga mulai mendapatkan pelatihan teknologi pertanian. Meskipun belum merata, minat masyarakat menggunakan teknologi semakin meningkat sih. Ya, terutama setelah mereka berkunjung ke Tempurukan untuk melihat manfaat teknologinya secara langsung. Iya, emang banyak banget sih manfaat dari smart farming ini. Iya. Nah, selanjutnya kita masuk
masuk ke tantangan nih. Apakah ada tantangan dalam penerapan teknologi smart farming? Untuk tantangan pasti ada, terutama biaya yang digunakan dalam penggunaan teknologi smart farming ini cukup mahal, sehingga tidak semua petani bisa memiliki alat-alat smart farming. Betul juga sih. Nah, selain itu, gak semua petani bisa memahami cara menggunakan teknologi pertanian. Nah, karena itulah dibutuhkan pelatihan agar petani dapat mengoperasikan alat dengan baik. Nah, adapun akses internet yang menjadi tantangan di beberapa daerah. Benar, dikarenakan aplikasi juga membutuhkan internet yang stabil. Jadi selain teknologi, infrastruktur dan pendidikan tuh juga sangat penting ya. Tepat Tepat sekali. sekali. Ini penting sekali itu. Nah, sekarang kita bahas tentang generasi muda. Kenapa sih generasi muda tuh perlu terlibat dalam smart farming? Itu karena generasi muda itu lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Saya juga tertarik sih menjadi petani, dikarenakan teknologi sekarang semakin meningkat sih. Saya juga setuju. Soalnya saya tuh kayak tertarik banget untuk bertani karena semenjak teknologi modern ini ada itu mempermudah banget Ya, betul. benar. Juga dengan adanya teknologi smart farming ini juga mengubah pandangan petani muda bahwa pertanian itu tidak selalu penuh dan kotor. Ya, awalnya saya juga mikir sih kayak apa sih itu bertani kayak kotor gitu. Panas-panasan, Ya, panas-panasan. tapi semenjak adanya teknologi baru ini kayak merubah cara pandang pikir banget nih Iya. loh. Padahal sektor pertanian itu memiliki peluang yang sangat besar loh. Setuju. Benar. Indonesia juga membutuhkan generasi muda agar mampu menggabungkan ilmu pertanian dengan teknologi. Jadi masa depan pertanian tuh ada di tangan generasi muda juga ya. Tepat Ya, sekali. tepat sekali. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke memprediksi masa depan. Oh my god! Nah, menurut kalian tuh bagaimana prediksi kalian tentang masa depan smart farming? Saya sangat optimis bahwa perkembangan teknologi smart farming ini akan berkembang pesat untuk kedepannya, terutama di Indonesia. Ya, sangat membara banget semangat abang ini ya. Pasti Teknologi akan membantu meningkatkan produksi pangan nasional loh. Saya juga berharap para petani itu semakin banyak menggunakan teknologi. Saya juga yakin smart farming juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani sih. Dengan adanya perkembangan AI dan IoT, pertanian akan lebih modern dan efisien. Semoga harapan ini dapat terwujud ya. Amin. Nggak terasa banget ya kita udah sampai ke penghujung akhir podcast ini. Oh my god! Nah, dari diskusi kita hari ini, kita tuh belajar banget bahwa smart farming ini merupakan solusi pertanian modern yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani. ya, mungkin dengan video ini kami harapkan masyarakat dapat lebih mengenal dengan apa itu teknologi smart farming dan apa saja manfaat dari teknologi smart farming. Dan semakin banyak petani yang berani mencoba teknologi modern ini. Terutama generasi muda yang akan tertarik pada dunia pertanian. Dikarenakan pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, ingat ya, teknologi bukan menggantikan petani, tapi membantu petani agar lebih maju. Nah, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir. Podcastnya cukup sampai sini saja ya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. A few moments later. Saya
Macam tak betul je budak ni. Fakulti Artija. Sim ternyata sim. Nah, sebelum masuk Oh my god. Memantau tanaman dan GPS untuk memantau Huh? ada banyak sih, misalnya Astagfirullah. Nah, Salah. anak kali. apa itu smart farming. Dah ya nih. GPS untuk nggak terbalik. Nggak apa, jangan juga Wak. Nggak apa Wak. Kunjungan ke salah satu petani yang ada di mana itu? Yang di Tempurungan itu ya? Nah, itu kan di rumah. Huh? ada beberapa petani Saya juga tertarik sih menggunakan teknologi. Alah, kan Pak, ya saya Tadi. Nah, kita mau ngomong apa? Balok Yus. Atau petani generasi baru untuk petani struktur. Oh my god. I just had to let you know you're